Shalom, perkenalkan nama saya Mita Stanipaji, NIM 222118 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait tenun ikat yang ada di Sumba. Yang pertama, sumber daya alam. Tenun ikat merupakan salah satu industri kreatif yang menjadi ciri khas orang Sumba. Keberadaan di industri ini mampu meningkatkan perekonomian di Sumba. Selain itu, industri kreatif ini juga menyerap sumber manusia. Oleh karena itu, keberadaan tenun ikat ini perlu diperhatikan. Menganalisis pengaruh jalur jam kerja, pengalaman jumlah produksi, pendidikan formal, pelatihan, pembagian tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Industri kreatif atau tenun ikat menghadapi persaingan yang cukup banyak. Persaingan bisnis ini tenun ikat lebih intensif lagi dalam mendorong perkembangan, inovasi, dan pengembangan produk-produknya agar dapat bersaing di pasar bebas. Kedua, proses pengolahan. Proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan menjadi salah satu faktor kain tenun ini jarang ditemui. Selain karena prosesnya masih dilakukan secara manual, membuat kain tenun ini mempunyai harga yang relatif lebih jika dibandingkan dengan kain batik. Kain batik pada umumnya dibuat menggunakan alat tradisional dan manual, tetapi bantuan mesin, sehingga proses pengerjaannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Bayangkan saja, untuk membuat satu helai kain tenun, saja, proses menunainya bisa sampai berbulan-bulan. Tak hanya itu, bahan baku yang digunakan untuk membuat kain tenun pun sangat istimewa, karena menggunakan bahan-bahan alami dari alam, sehingga membuat kain tenun menjadi sangat eksklusif dan limited. Tak heran jika banyak orang yang kemudian tertarik untuk membeli kain tenun baik untuk dipakai maupun untuk benda koleksi. Proses pembuatannya yang pertama yaitu menghani. Menghani adalah tahapan awal pada proses pertenunan, yaitu proses pembuatan helaian benang untuk dijadikan lungsi pada alat yang dinamai alat hani. Teknik pengerjaan menghani sebagai berikut, yaitu membuat pola ukuran panjang lungsi pada alat hani dengan mengikuti pola, kemudian benang diurai menjadi helaian. Membuat benang lungsi sesuai dengan panjang pola, ukuran, jumlah benang lungsi. Jangan lupa silangan pada benang lungsi. Setiap 10 benang lungsi itu sesuai keinginan. Benang lungsi itu diikat. Untuk memudahkan penghitungan benang lungsi, apabila lungsinya panjang, maka harus digulung dulu dengan cara menjalin menjadi jalinan rantai agar tidak kusut. Kemudian lepaskan benang lungsi dari alat hani. Yang kedua, memasang benang lungsi pada boom benang lungsi. Memasang benang lungsi pada alat tenun adalah memasang helaian benang yang akan dijadikan benang lungsi pada alat tenun, bukan mesin pada boom benang lungsi. Proses pengerjaannya sebagai berikut, yaitu mengatur benang lungsi pada posisi, kemudian membagi benang lungsi menjadi 2 bagian dengan jumlah yang sama masing-masing bagian. Kemudian siapkan boom benang lungsi, putarlah engkelnya sampai semua tali terurai. Kemudian tariklah ke atas dan letakkan kayu. Bentangan yang ada pada rangkaian boom benang lungsi dan letakkan pada rangka ATMB.
Masukkan benang lungsi dari bagian tengah ke kanan, kemudian bagian tengah ke kiri. Jangan lupa diselingi tali-tali yang ada pada bentangan kayu untuk memilah benang lungsi sehingga posisi benang lungsi lebih rata. Jangan lupa pasang 2 buah kayu untuk membuat silangan benang lungsinya. Jangan sampai terlepas. Posisi ini sangat menentukan dalam pencucukan atau memasukkan benang lungsi pada gun dan sisir rapikan benang lungsi. Kemudian pisah-pisahkan benang lungsi melewati ratle sesuai lembar tenunan. Gulunglah benang lungsi pada bung benang lungsi. Sisihkan panjang benang lungsi sampai batas sisir atau sisa benang lungsi dapat diikatkan pada kayu bentang yang ada pada rangkaian bung kain. Pencucukan pada mata gun. Pencucukan adalah proses memasukkan benang-benang lungsi ke mata gun sesuai dengan corak tenun. Proses pencucukannya sebagai berikut, yaitu masukkan benang lungsi ke mata gun. Mulailah dari tengah ke kanan atau tengah ke kiri atau sebaliknya. Masukkan pada gun sesuai corak yang dibuat. Setiap beberapa helai benang lungsi itu misalnya 10 helai saja. Ikatlah hasil pencucukan agar benang lungsi tidak lepas sampai seluruh benang lungsi sudah masuk ke mata gun. Sesuai pola pencucukan, masukkan benang lungsi satu persatu ke sisir. Mulailah dari tengah ke kanan, kemudian tengah ke kiri atau sebaliknya. Tempat itu pencucukan pada sisir. Pencucukan adalah proses memasukkan benang-benang lungsi ke sisir sesuai dengan corak tenun. Proses pencucukannya sebagai berikut, yaitu masukkan satu persatu benang lungsi ke sisir. Mulailah dari tengah ke kanan atau tengah ke kiri atau sebaliknya. Setiap beberapa helai benang lungsi misalnya 10 helai saja. Ikatlah hasil pencucukan agar benang lungsi tidak lepas sampai seluruh benang lungsi sudah masuk ke sisir sesuai pola pencucukan. Kelima, mengikat benang lungsi pada bung kain. Mengikat benang lungsi pada bung kain dilakukan setelah lungsi dicucuk melalui mata gun dan sisir. Proses pengikatnya sebagai berikut, yaitu putarlah bung kain sampai semua tali terurai. Ikatlah benang lungsi pada bentang kayu yang ada pada rangkaian bung kain. Mulailah ikatlah dari tengah ke kanan, ke tepi kanan, tengah ke tepi kiri, baru bagian-bagian yang lain, sampai semua benang lungsi terikat. Ikatlah benang lungsi sedikit demi sedikit. Misalnya setiap 10 benang lungsi kemudian diikat, agar jarak antara ikatan satu dengan ikatannya tidak terlalu longgar. Usahakan tengahnya sama dilakukan sampai semua benang lungsi terikat. Walaupun penyetelan, berilah nomor gun 1, 2, 3, 4 dan indahkan juga 1, 2, 3, 4 untuk memudahkan dalam tenunan. Cermati hasil pencucukan, apakah sudah benar. Atur posisi gun dan indahkan gun 1 dengan injakan 1, gun 2 dengan injakan 2, gun 3 dengan injakan 3, gun 4 dengan injakan 4. Aturlah ketegangan ikatan benang lungsi. Usahakan sama tegang ke tengahnya setiap menenun. 7 itu menenun. Awali dengan tenun sebagai bantuan saja sampai posisi susunan benang lungsi sudah rata. Ketika menenun, usahakan jarak gunung-gunung sama sehingga hasil lebar tenun dapat rata kanan dan kiri.
Sambungan benang usahakan maju dari titik tenunan kiri 2-3 cm. Memadatkan tenunan dengan sisir juga harus sama. Kalau 2 kali ketukan juga sebaliknya sama 2 kali ketukan, sehingga hasil kerapatan tenun juga rata. Tenun sesuai motif dan ukuran produk yang akan dibuat kalau mulut benang lungsi sudah sempit. Gulung hasil tenun-tenun sampai mencapai ukuran yang dikehendaki. 8. Melepas tenunan. Kendorkan tenunan terlebih dahulu, potong benang lungsi, lalu sisakan benang lungsi pada cucukan gun. Dengan cucukan sisi masih dapat digunakan lagi. Lepaskan hasil tenun dengan menemukan ikatan-ikatan benang lungsi. Rapikan hasil tenunan. Bagian rumbai dapat disimpulkan. Demikianlah ulasan tentang tahapan dalam proses pembuatan kain tenun. Proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang sangat lama. Inilah mengapa harga kain tenun relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan kain batik. Mari kita lestarikan warisan kebudayaan bangsa dengan mencintai dan menggunakan produk hasil anak bangsa. Keberadaan kain tenun di kampung ini berhubungan dengan tradisi lampau masyarakat setempat. Penghuni Kampung Praliu sebagian masih merupakan panganut Marapu, yaitu kepercayaan memuji roh leluhur. Persatuan dengan leluhur yang sudah meninggal diwujudkan dalam berbagai bentuk karya seni. Ada banyak benda yang dikeramatkan yang menjadi corong penghubungan masyarakat dengan roh leluhurnya. Salah satunya kain tenun. Mendengar langsung dari para pengrajin, pengunjung akan tahu betapa dalamnya makna di balik selembar kain, mulai dari proses pembuatannya hingga motif-motifnya. 3 itu nama produk tenun ikat. Desain produk memiliki beragam kas yang tenun, kas kain tenun yang sudah selesai didesain. 5 itu proses penjualan. Wengapu Antik di Sumba Timur merupakan usaha bergerak di bidang penjual kain, di penjualan kain tenun. Pada saat ini penjualnya hanya di sekitar Pulau Sumba, sedangkan proses penjualnya dilakukan dengan pembeli datang langsung ke toko. Selain itu, juga kain tenun tersebut dijual di pasar-pasar, di pasar-pasar sekitar dan pada saat pameran budaya. Perkembangan Wengapu Antik saat ini belum begitu bagus. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi untuk penjualan kain tenun di toko. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman, PHP, JavaScript, CSS, dan basis data MySQL. Aplikasi ini mengolah proses data penjualan, data pengiriman, dan data pembayaran. Hasil penelitian ini berupa sistem informasi untuk penjualan kain di toko Wengapu Antik, yang mana dapat memberikan informasi dan kemudian dalam melakukan pemesanan kain tenun secara online, sehingga mempersingkat waktu dan dapat dilakukan dimanapun. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai produk Sumba, yaitu kain tenun yang ada di Sumba. Sekian dan terima kasih.